Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sele Aulia dari kelas 10 MIPA 7 dengan nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan materi bola kecil, salah satunya yaitu bulu tangkis atau yang sering disebut juga dengan badminton. Bulu tangkis atau yang dikenal juga sebagai badminton merupakan salah satu olahraga yang menggunakan raket, yang mana dimainkan oleh dua orang untuk permainan tunggal atau dua pasang untuk permainan ganda, dan dapat dimainkan secara ganda campuran seperti halnya dalam permainan tenis. Secara harfiah, bulu tangkis berasal dari dua kata, yakni bulu dan tangkis. Kata bulu sendiri merupakan perwujudan dari bentuk cork atau shuttlecock yang terbuat dari bahan dasar bulu angsa, sementara tangkis diambil dari kata dasar menangkis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bulu tangkis merupakan suatu permainan dengan cara menangkis pergerakan dari shuttlecock atau bulu tersebut. Keberadaan bulu tangkis ini sangat diterima oleh masyarakat luas, sehingga keberadaannya hingga menjalar ke seluruh dunia. Hingga pada akhirnya, sebuah majalah bernama Punch mempublikasikan permainan ini. Tujuan dari permainan bulu tangkis ini sendiri yaitu mengumpulkan poin hingga mencapai 21. Pemain yang mampu mengumpulkan poin hingga 21 terlebih dahulu berarti ialah yang memenangkan permainan. Peraturan yang digunakan di dalam permainan bulu tangkis harus sesuai dengan peraturan yang ada di dalam IBF. Kebijakan ini tak hanya berlaku bagi perlengkapan dan peralatan yang digunakan saja, namun partai yang berkepentingan juga diwajibkan untuk mengikutinya. Contohnya, produsen peralatan. Sejarah bulu tangkis, olahraga yang dimana permainannya menggunakan raket dan cork pada awalnya berkembang sekitar 2000 tahun lalu di Mesir kuno. Nenek moyang dari permainan bulu tangkis ini adalah permainan yang berasal dari Tionghoa bernama jianzi, yang dimana cara memainkannya menggunakan bola, namun tidak menggunakan raket. Tujuan dari permainan jianzi ini sendiri ialah pemain harus mampu mempertahankan bola selama mungkin agar tidak menyentuh tanah. Pada zaman pertengahan di Inggris, permainan bulu tangkis mulai dimainkan oleh anak-anak yang dulu disebut dengan sebutan battledores atau shuttlecocks. Pada waktu itu, mereka bermain menggunakan alat pemukul terbuat dari dayung atau tongkat. Kepopuleran bulu tangkis terus berkembang sehingga pada tahun 1854 olahraga ini muncul di salah satu majalah London yang bernama Punch. Majalah tersebut turut mempublikasikan kartun untuk olahraga ini. Selanjutnya olahraga Inggris mulai membawa dan memperkenalkan permainan ini hingga ke negeri Jepang, Tiongkok, dan Siam. Olahraga bulu tangkis ditemukan oleh salah satu petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka sedang menambah peralatan jaring atau net dan dimainkan secara berlawanan. Oleh sebab itu, kota Pune yang dikenal dengan sebutan Puna membuat permainan bulu tangkis memiliki sebutan lain yaitu Puna. Pada tahun 1850-an, para pasukan membawa permainan ini kembali ke negara Inggris. Di tahun 1877 merupakan tahun pertama dibuatnya rancangan peraturan yang ditulis oleh klub badminton Bath. Kemudian pada tahun 1893 dibentuklah suatu asosiasi bulu tangkis di Inggris dan kejuaraan All England menjadi perlombaan internasional pertama kali yang dilakukan pada tahun 1899. Peraturan bulu tangkis. Peraturan bulu tangkis yang ditetapkan oleh IBF merupakan peraturan standar internasional yang juga menjadi peraturan bulu tangkis yang digunakan oleh PBSI. Organisasi ini bernama Federation Bulu Tangkis Internasional atau International Badminton Federation yang disingkat dengan IBF. Pada pertemuan umum luar biasanya digelar di Madrid pada 24 September 2006. International Badminton Federation atau IBF berganti nama menjadi Badminton World Federation atau BWF hingga sekarang. Peraturan bulu tangkis adalah sebuah ketetapan yang harus ditaati dalam pertandingan oleh seluruh pemain bulu tangkis di dunia. Seorang pemain bulu tangkis tidak cukup jika hanya memiliki skill atau kemampuan yang hebat, namun ia juga harus memahami dan mematuhi seluruh peraturan dasar bulu tangkis yang sudah disepakati dalam permainan bulu tangkis. Peraturan tempat dan perlengkapan bulu tangkis. Setiap pertandingan dalam sebuah permainan bulu tangkis tentu akan memerlukan tempat untuk bertanding seperti lapangan, tiang,
jaring, dan juga kok. Peraturan lapangan. Ukuran lapangan bulu tangkis sesuai standar internasional dan nasional sudah ditentukan oleh Badminton World Federation atau BWF. Lapangan bulu tangkis harus berbentuk segi empat atau persegi panjang dengan ukuran 13,40 meter atau dapat dipakai dalam pertandingan tunggal dan ganda. Lapangan ditandai dengan garis berwarna yang dapat terlihat jelas seperti putih, hitam, kuning, dan warna lainnya pada batas ukuran yang sudah ditentukan. Tebal garis-garis lapangan tersebut adalah 3,8 cm. Garis tersebut juga menjadi batas out badminton. Permukaan lapangan dianjurkan terbuat dari kayu atau bahan sintetis lunak supaya tidak mengakibatkan cedera pada pemain bulu tangkis. Peraturan tiang. Tinggi kedua tiang bulu tangkis adalah 155 cm dari lantai. Kedua tiang tersebut harus kuat untuk menjaga jaring tetap tegang atau erat atau tidak kerut. Tiang harus ditempatkan pada garis batas di samping lapangan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Peraturan jaring atau net. Jaring atau net bulu tangkis harus dibuat dari tali halus yang disamak dan dijala dengan jarak 1,6 cm sampai 2 cm. Net harus dipasang terentang dengan erat dan kuat di antara kedua tiang dan mempunyai lebar 76 cm. Pada bagian ujung atas net harus berada 152 cm dari lantai pada pertengahan lapangan dan 155 cm dari lantai pada kedua tiang. Net juga harus mempunyai tepi dari pita putih dengan lebar 7,6 cm dan dilipat dua. Di tengah pita tersebut diberi kawat atau tali yang ditarik dan dieratkan dari kedua ujung tiang. Peraturan shuttlecock atau kok. Shuttlecock atau kok harus mempunyai berat 4,5 sampai 5,6 cm. Kok juga harus mempunyai 14 sampai 16 bulu helai yang dilekatkan pada kepala dari gabus yang berdiameter 2,5 sampai 2,9 cm. Perlengkapan bulu tangkis. Pada setiap pertandingan dalam permainan bulu tangkis, seorang pemain harus memiliki dan menggunakan perlengkapan bulu tangkis seperti raket, senar, kok, dan sepatu. Peraturan tunggal. Pertandingan bulu tangkis partai tunggal mempunyai beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pemain bulu tangkis tunggal, yaitu: pertama, pemain akan melakukan servis atau menerima dari bidang servis kanan jika nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap seperti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya dalam pertandingan bulu tangkis. Kedua, servis dilakukan atau diterima dari bidang servis kiri apabila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ketiga, setiap kali sebuah angka dibuat, kedua pemain akan mengubah bidang servis di mana masing-masing pemain itu sendiri. Peraturan pertandingan ganda. Peraturan pertandingan bulu tangkis partai ganda mempunyai beberapa aturan harus dipatuhi oleh pemain bulu tangkis ganda, yaitu: 1. Yang pertama, sebelum pertandingan dimulai sudah ditetapkan pihak mana yang melakukan servis pertama kali. Kedua, pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan ke arah lawannya yang berdiri secara diagonal di hadapannya. 3. Pukulan servis pertama dilakukan oleh pihak yang berada di sisi dalam lapangan dari bidang servis kanan. Yang keempat, bola servis diterima oleh pemain yang berdiri secara diagonal dan berhadapan dengan pemain pelaku servis. Kelima, apabila bola servis diterima oleh pemain yang tidak berdiri secara diagonal dengan pelaku servis, maka tim pelaku servis mendapatkan 1 angka. Teknik bulu tangkis. Yang pertama adalah cara memegang raket atau grip. Adapun cara memegang raket ini terdiri dari 2 jenis teknik, yaitu teknik forehand dan teknik backhand. Teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kanan atau kiri. Adapun detail caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi kepala raket menyamping. Kedua, pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain. Ketiga, antara ibu jari dan telunjuk terdapat jarak antara berbentuk seperti huruf V. Keempat, jari yang lainnya seperti kelingking, jari manis, jari tengah itu memegang raket.
Hanya ada sedikit perbedaan, yakni posisi ibu jari dan jari telunjuk lebih dekat. Adapun detail cara-caranya sebagai berikut. 1. Posisi kepala raket menyamping. Kedua, posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. Ketiga, 4 jari seperti jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking memegang raket.